Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmadia, NIM 1920500169. Saya dari PGMI 2, Pembelajaran Tematik SD atau MI. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar. Pengertian teori belajar. Teori belajar merupakan cara yang dilakukan peserta didik dan guru dalam memperoleh maupun menyampaikan ilmu pengetahuan melalui proses belajar atau mengajar. Mengajar dengan menggunakan teori belajar sangatlah penting agar mengetahui bagaimana cara membuat peserta didik menyukai guru pada saat mengajar maupun di luar jam mengajar. Teori belajar juga sangat perlu pada guru karena teori belajar dapat mengetahui seberapa mana kemampuan dan kecerdasan peserta didik tersebut. Adapun teori-teori belajar yang dapat diterapkan dalam pembelajaran tematik di sekolah dasar atau di madrasah ibtidaiyah sebagai berikut. 1. Metode pembelajaran Muhammad SAW. Strategi pembelajaran yang dicontohkan Muhammad SAW. A. Metode keteladanan dan akhlak mulia. B. Metode pembelajaran secara bertahap. C. Metode tamsil. D. Metode isyarat. E. Metode diskusi. F. Metode tanya jawab. Beberapa metode pembelajaran aktif yang dilakukan Muhammad SAW sebagai berikut. A. Pembelajaran dengan praktik secara langsung. Beliau memberikan materi dengan cara mencontohkannya secara langsung, tidak hanya dengan ceramah. Dengan secara langsung, peserta didik dapat mengetahui lebih cepat, misalnya dengan bukti dan gerakan yang dipraktekkan beliau secara langsung tersebut, sehingga peserta didik dapat mempraktekannya dan termotivasi untuk melakukannya. B. Pembelajaran secara gradual. Metode ini mengajarkan tidak langsung sekaligus, tetapi secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit dan pelan-pelan. Hal ini bertujuan agar lebih mudah dipahami dan menancap lebih kuat dalam ingatan. C. Memperhatikan perbedaan kemampuan, gaya belajar, dan tingkat inteligensia peserta didik. Beliau mengajar setiap pada sahabat junior, tidak sama dengan yang beliau ajarkan pada sahabat senior. Untuk menjawab pertanyaan pun, beliau tidak asal menjawab, tetapi melihat bagaimana kemampuan pemahaman dan tingkat kecerdasan yang bertanya. Karena setiap peserta didik memiliki kemampuan dan kecerdasan masing-masing, tidak semua sama kecerdasan dan kemampuan peserta didik tersebut. D. Dialog tanya jawab. Dalam mengajar, beliau selalu mengajar dengan cara berdialog dan tanya jawab. Dialog sangat membantu untuk membuka kebuntuan otak dan kebekuan berpikir peserta didik. Di sini, peserta didik leluasa bertanya dan menjawab dalam metode dialog tanya jawab ini. E. Diskusi dan dialektika menggunakan perbandingan secara logika dan pendekatan psikologis. Hal ini digunakan untuk mencabut keraguan dan kebatilan dari hati seseorang yang beranggapan bahwa hal yang batil itu bagus. 2. Metode pembelajaran PIADE. Adapun tahap-tahap perkembangan anak menurut teori PIADE yaitu A. Tahap sensori motorik atau usia 0-2 tahun. Pada tahap ini, perkembangan mental ditandai oleh kemajuan yang pesat dalam kemampuan bayi mengorganisasikan dan mengkoordinasikan sensasi melalui gerakan-gerakan dan tindakan fisik. Anak dapat sedikit memahami lingkungannya dengan cara melihat, meraba, memegang, mengecap, mencium, dan menggerakkan. B. Tahap pra-operasional, usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak telah mampu menggunakan bahasa dalam mengembangkan konsepnya, walaupun masih sangat sederhana. Di sini, anak tersebut sudah mampu berbahasa walaupun bersuara tidak jelas atau kurang dipahami. C. Tahap operasional konkret, usia sampai 7-11 tahun.
Pada tahap ini, anak sudah mengembangkan pikiran logis dengan upaya memahami lingkungan sekitarnya. Anak tidak terlalu menggantungkan diri pada informasi yang datangnya dari panca indera. Di sini, anak sudah memahami apa yang terdapat di sekitarnya dengan pelan-pelan. Di sini anak sudah mengetahui apa yang mau dikerjakannya, tetapi tidak leluasa. Di tahap operasional formal, usia 11 atau 15 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mampu berpikir abstrak, yaitu berpikir mengenai gagasan melalui operasional formal ini. Anak sudah dapat memikirkan beberapa alternatif cara memecahkan suatu masalah. Di sini, anak sudah mengetahui apa yang baik dan buruk di sekitarnya dan apa yang mau dikerjakannya. Sampai di sinilah yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.